Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Lutfia Masya Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2221207. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang mendengarkan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Yang pertama, jelaskan pengertian pendidikan Islam menurut etimologi. Al-Islam secara etimologi berasal inqiyad, yaitu tunduk. Kata ini merupakan falasi mazidah dari kata assalamu assalamatu yang berarti at-ta'aruf minal aqfat at-zahirah wal batinah, yang artinya terbebas dari wabah atau celah baik secara lahir maupun batin. Kata Islam berasal dari salimah yang artinya selam. Dari kata membentuk aslamah yang artinya menyerahkan diri atau tunduk dan patuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya bahkan barang siapa aslama berserah diri kepada Allah sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Dari kata aslama, itulah terbentuk dari kata Islam, pemeluknya disebut Muslim. Orang yang memeluk Islam berarti menyerahkan diri kepada Allah dan siapa tuh dan ajarannya. Di dalam Al-Quran, kata bermakna Islam yang terambil dari akar kata S1M disebut sebanyak 73 kali. Baik dalam bentuk fi'il, kata sifat atau pelaku, perbuatan dengan perincian sebagai berikut. Bentuk fiil yang fiil madi itu sebanyak 14 kali. Aslama 5 kali, Quran surat Al-Baqarah ayat 122, Al-Imran 83, An-Nisa 125, Al-An'am 14, Al-Jin 14. Dan lain sebagainya. Baik, yang kedua menurut terminologi. Secara terminologi, istilah maknawi dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berhentikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, di mana
dimanapun dan kapanpun yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Mahmud Shaltut, Islam secara istilah adalah huwa dinuhu alladhi awsiyati bita'alimi fi usulihi wa syarani'ihi ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kalafahu bitablighihi linnasi kaffatin wa da'watahum ilaihi. Yang artinya Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwasiatkan dengan ajaran-ajarannya sebagaimana terdapat di dalam pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mewajibkan kepadanya untuk menyampaikannya kepada seluruh umat manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Sedangkan menurut 5 perawi hadis Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Daud, Islam adalah al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriki bihi syai'an wa tuqima salata wa tudiya zakata mafrudata wa tasuma ramadana wa tuhijjul bait. Yang artinya Islam adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba serta Rasulnya, menunaikan sholat, memberikan zakat, puasa pada di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji dan umrah jika mampu. Al-Islam terkadang berarti taat dan menyerahkan diri. Berarti juga melaksanakan atau menunaikan dapat pula diartikan masuk ke dalam Muslim atau perdamaian atau damai dan selamat, penamaan dinul haq. Menjadi Islam adalah sesuai dengan semua pengertian tadi. Hal ini ditujukan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, pengertian dari segi istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat rayanya. Di sini juga sumber-sumbernya, sumber hukum Islamnya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Adalah dua sumber utama ajaran Islam yang mana keduanya merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sehingga di antara keduanya sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Yang kedua yaitu soal kedua, jelaskan yang kamu ketahui tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, pendidikan Islam adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional di negara-negara yang mayoritas penduduk Islam. Pendidik Islam memberikan kontribusi dalam pembentuk karakter moral dan pengetahuan agama bagi siswa Muslim. Sementara sistem pendidikan nasional lebih luas mencakup semua aspek pendidikan termasuk ilmu pengetahuan umum, keterampilan. Pendidikan Islam juga dapat berperan dalam memelihara identitas agama dan budaya dalam sistem pendidikan nasional. Soal yang ketiga yaitu jelaskan kedudukan
dan peran pendidikan Islam dengan sistem pendidikan nasional. Kedudukan dan peran pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam memiliki peran yang penting dalam sistem pendidikan nasional, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduk Muslim. Peran dan kedudukannya adalah: satu, memberikan pendidikan agama Islam kepada siswa. Yang kedua, mempromosikan nilai-nilai dan mempromosikan nilai-nilai moral dan etika Islam. Yang ketiga, mempelajari ajaran Islam sebagai landasan bagi perkembangan pribadi siswa. Yang keempat, membantu siswa dalam memahami dan mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam. Di sini sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam tadi sudah saya jelaskan. Sumber-sumber dasar pendidikan Islam yaitu ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sini sumber dan dasar ilmu pendidikan Islam mencakup Al-Quran dan hadis. Di sini tradisi yang mengacu pada perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, karya-karya ulama Islam dan literatur Islam yang mendalam tentang pendidikan Islam. Pendidikan Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran agama dan pedoman moral dalam pendidikan Islam. Kelima yaitu jelaskan tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan keagamaan, tujuan keduniaan, tujuan pendidikan menurut para ahli. Tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam, yang pertama kan tujuan keagamaan. Itu maksudnya yaitu membentuk individu yang taat beragama, beriman, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, tujuan keduniaan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Yang tujuan pendidikan menurut para ahli, tujuan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam dapat bervariasi, tapi umumnya melibatkan pengembangan karakter, moralitas, dan pengetahuan agama. Yang keenam, jelaskan definisi dari pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Definisi pendidikan dan dalam perspektif pendidikan Islam, pendidik adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing siswa dalam pengembangan pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai Islam. Seorang pendidik dalam Islam juga harus berperan sebagai teladan yang baik dalam praktek agama dan etika. Ketujuh, jelaskan kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam. Kedudukan dan peran pendidik dalam perspektif pendidikan Islam yaitu pendidik memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam karena mereka berperan sebagai pemimpin moral dan spiritual bagi siswa. Peran ini pendidik meliputi mengajar pengetahuan agama, membimbing dalam berperilaku baik, dan membantu siswa untuk menjadi individu yang bertakwa. Yang ketujuh, sebutkan yang ke-8, sebutkan jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam.
Di sini jenis-jenis dan syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Jenis-jenis pendidikan dalam perspektif Islam mencakup pendidikan formal seperti sekolah, pendidikan non formal itu kayak pesantren, kursus untuk agama, kursus agama. Kalau misalnya pendidikan informal itu kayak pembelajaran dalam keluarga gitu. Syarat-syarat pendidikan dalam Islam itu yaitu memiliki kebersihan, disiplinan, ketekunan, dan niat yang tulus. Yang ke-9, jelaskan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam, ya peserta didik dalam Islam ya individu yang sedang mengikuti proses pendidikan. Mereka diharapkan untuk memiliki niat baik dalam belajar, menghormati pendidik, dan membuka diri dan untuk membantu dan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Yang ke-10 yaitu sebutkan dan jelaskan kebutuhan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan dan dimensi peserta didik, kebutuhan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam mencakup kebutuhan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Dimensi peserta didik mencakup perkembangan akal, moral, sosial, dan spiritual mereka. Pendidikan Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan dimensi tersebut secara seimbang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.